Selamat datang di perjalanan waktu kita. Hari ini, kita akan menjelajahi masa lalu yang jauh. Jauh sebelum dinosaurus berjalan di bumi, tahukah kamu bahwa sebelum T-Rex, Stegosaurus, atau Brachiosaurus menguasai planet ini, bumi sudah dipenuhi oleh kehidupan yang luar biasa? Mari kita telusuri apa yang terjadi sebelum dinosaurus menjadi penguasa. Bumi di masa Paleozoikum. Semuanya dimulai sekitar 541 juta tahun yang lalu. Di era yang disebut Paleozoikum, era ini adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah kehidupan di bumi. Paleozoikum dibagi menjadi 6 periode: Cambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Carboniferous, dan Permian. Setiap periode menyaksikan perubahan dramatis dalam lingkungan dan kehidupan di bumi. Pada awal Paleozoikum, benua-benua masih menyatu dalam satu superbenua besar bernama Pangea. Lingkungan bumi sangat berbeda dari sekarang. Lautan luas mendominasi, dan kehidupan mulai berkembang pesat di dalamnya. Namun, daratan masih sangat tandus dan hampir tidak ada kehidupan. Di lautan, makhluk-makhluk seperti trilobit, anomalocaris, dan amonit berenang dengan bebas. Trilobit adalah salah satu hewan pertama yang memiliki cangkang keras, dan mereka mendominasi lautan selama jutaan tahun. Anomalocaris, predator raksasa sepanjang 1 meter, adalah raja lautan pada masanya. Sementara itu, amonit dengan cangkang spiralnya menjadi salah satu makhluk paling ikonik dari era ini. Meskipun kehidupan di darat masih sangat minim. Pada akhir Paleozoikum, tumbuhan primitif seperti pakis purba dan lumut mulai muncul. Serangga kecil juga mulai menjelajahi daratan, meskipun mereka masih jauh dari serangga raksasa yang akan muncul di era berikutnya. Zaman Carboniferous, era raksasa serangga, memasuki zaman Carboniferous sekitar 360 juta tahun yang lalu. Bumi berubah menjadi dunia yang sangat berbeda. Periode ini sering disebut sebagai era hutan rawa, karena daratan dipenuhi oleh hutan lebat yang terdiri dari tumbuhan seperti pohon Lycopsid dan pakis raksasa. Hutan-hutan ini kemudian akan menjadi sumber batu bara yang kita gunakan hari ini. Salah satu hal paling menarik tentang zaman Carboniferous adalah tingginya kadar oksigen di atmosfer, mencapai 35%, bandingkan dengan 21% saat ini. Kadar oksigen yang tinggi ini memungkinkan serangga dan arthropoda lainnya tumbuh hingga ukuran yang luar biasa besar. Bayangkan serangga seperti Meganeura, capung purba dengan lebar sayap mencapai 70 cm, atau Arstreplura, kaki 1000 raksasa yang bisa tumbuh hingga panjang 2,5 meter. Ini adalah masa keemasan bagi serangga raksasa yang menjadi predator puncak di daratan. Selain serangga, amfibi primitif seperti Eryops dan Ichthyostega mulai menjelajahi daratan. Mereka adalah nenek moyang awal dari reptil yang akan datang. Meskipun masih bergantung pada air untuk reproduksi, mereka adalah langkah penting dalam evolusi kehidupan di darat. Permian, munculnya reptil. Memasuki zaman Permian, sekitar 299 juta tahun yang lalu, reptil mulai mengambil alih. Periode ini adalah puncak dari era Paleozoikum dan menandai awal dari dominasi reptil di bumi. Lingkungan bumi pada masa ini sangat ekstrem, dengan gurun yang luas dan iklim yang kering. Salah satu makhluk ikonik dari masa ini adalah Dimetrodon, predator puncak dengan sirip besar di punggungnya. Meskipun mirip dinosaurus, Dimetrodon sebenarnya lebih dekat hubungannya dengan mamalia. Sirip besar di punggungnya mungkin digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Pada zaman Permian, benua Pangea masih mendominasi, tetapi iklim mulai berubah drastis. Gurun yang luas terbentuk, dan kehidupan harus beradaptasi dengan kondisi yang keras. Reptil-reptil awal seperti Gorgonopsid dan Thrapsid mulai berkembang, menunjukkan ciri-ciri yang lebih mirip mamalia. Namun, zaman Permian berakhir dengan bencana besar. Sekitar 252 juta tahun yang lalu, terjadi kepunahan Permian Trias. Peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi. Hampir 96% kehidupan laut dan 70% kehidupan darat musnah. Penyebabnya masih diperdebatkan, tetapi kemungkinan besar melibatkan aktivitas vulkanik masif, perubahan iklim ekstrem, dan penurunan kadar oksigen di lautan. Awal zaman Mesozoikum, kelahiran dinosaurus. Setelah kepunahan massal, bumi memasuki zaman Mesozoikum, era yang kita kenal sebagai zaman dinosaurus. Periode ini dibagi menjadi 3 zaman: Trias, Jura, dan Kapur. Pada awal zaman Trias, sekitar 252 juta tahun yang lalu,
bumi masih dalam proses pemulihan dari kepunahan massal. Reptil-reptil kecil yang selamat dari kepunahan mulai berevolusi menjadi makhluk yang lebih besar dan lebih kuat. Inilah awal mula dinosaurus. Dinosaurus awal seperti Eoraptor dan Herrerasaurus mulai muncul. Mereka masih kecil dan tidak sebesar T-Rex atau Brachiosaurus. Tetapi mereka adalah nenek moyang dari para raksasa yang akan datang. Selain dinosaurus, reptil lain seperti Pterosaurus atau reptil terbang dan Ichthyosaurus atau reptil laut juga mulai berkembang. Mamalia purba yang berevolusi dari reptil, mirip mamalia di zaman Permian, juga mulai muncul. Meskipun mereka masih kecil dan hidup dalam bayangan dinosaurus. Pada akhir zaman Trias, benua Pangea mulai terpecah, menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan memicu evolusi dinosaurus menjadi bentuk yang lebih besar dan lebih beragam. Ini adalah awal dari dominasi dinosaurus yang akan berlangsung selama lebih dari 150 juta tahun. Dinosaurus awal seperti Eoraptor dan Herrerasaurus adalah makhluk yang relatif kecil dengan panjang sekitar 1-3 meter. Mereka adalah pemakan daging karnivora yang gesit dan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan reptil dan burung modern. Misalnya, Eoraptor memiliki struktur tulang yang ringan dan gigi yang tajam, menunjukkan bahwa mereka adalah predator yang efisien. Salah satu dinosaurus awal yang terkenal adalah Coelophysis, yang hidup sekitar 210 juta tahun yang lalu. Fosilnya ditemukan dalam jumlah besar di Amerika Utara, menunjukkan bahwa mereka hidup dalam kelompok. Coelophysis adalah contoh bagaimana dinosaurus awal mulai mengembangkan perilaku sosial. Lingkungan zaman Trias sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Meskipun Pangea masih utuh, benua ini mulai retak, menciptakan lembah dan pegunungan baru. Iklimnya cenderung kering, dengan gurun yang luas dan musim hujan yang singkat. Namun, di dekat sungai dan danau, kehidupan tumbuh subur. Tumbuhan yang mendominasi pada masa ini adalah pakis, sikas, dan konifer. Tumbuhan ini menyediakan makanan bagi herbivora awal, yang kemudian menjadi mangsa bagi predator seperti Coelophysis. Lingkungan ini menjadi tempat yang ideal bagi dinosaurus untuk berevolusi dan berkembang. Selain dinosaurus, zaman Trias juga menjadi rumah bagi banyak reptil lain yang menakjubkan. Pterosaurus, reptil terbang pertama, mulai muncul di langit. Mereka memiliki sayap yang terbuat dari kulit dan bisa mencapai lebar sayap hingga 1 meter. Di lautan, Ichthyosaurus berenang dengan gesit, menyerupai lumba-lumba modern. Ada juga reptil seperti Postosuchus, predator besar yang mirip dengan dinosaurus, tetapi sebenarnya termasuk dalam kelompok reptil yang berbeda. Postosuchus adalah predator puncak sebelum dinosaurus benar-benar mendominasi. Meskipun dinosaurus mulai mendominasi, zaman Trias juga menandai awal kehidupan mamalia. Mamalia purba seperti Morganucodon mulai muncul. Mereka berukuran kecil, sebesar tikus, dan kemungkinan besar aktif di malam hari untuk menghindari predator. Mamalia awal ini memiliki ciri-ciri unik, seperti gigi yang berbeda untuk fungsi berbeda. Ini adalah langkah penting dalam evolusi mamalia, yang akhirnya akan menjadi kelompok hewan dominan setelah kepunahan dinosaurus. Jadi, itulah kisah tentang apa yang terjadi sebelum dinosaurus menguasai bumi, dari lautan purba yang dipenuhi trilobit, hutan rawa dengan serangga raksasa, hingga reptil-reptil awal seperti Dimetrodon. Bumi telah melalui banyak perubahan sebelum dinosaurus muncul. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik seputar sejarah bumi. Sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.